Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pencinta Quran, pencinta ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat dengan alam semesta. Lebih khusus pada teman-teman yang mempunyai satu hobi, yaitu hunting di alam bebas ya. Bersama GTX Satria, salah satu metal detektor yang dibuat oleh putra bangsa kita. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hunting di Kabupaten Pandeglang, Serang, Banten, Kecamatan Sumur, tepatnya di kawasan hutan lindung Kertajaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, semakin banyak tempat yang kita lalui, semakin banyak wilayah yang kita kunjungi, semakin sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang memang benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fakir menyempatkan diri mengunjungi tempat yang sangat luar biasa indahnya dan merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Indah menciptakan alam semesta. Tentu diciptakannya alam semesta ini punya tujuan untuk mensejahterakan, untuk sebagai sarana manusia, pada khususnya pada umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan. Teman-teman semua, sahabat metal detektor Indonesia, kita hunting di tengah-tengah hutan ataupun di alam bebas ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita sehingga menunjukkan ayat-ayat Allah kepada kita dengan mata telanjang bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Kekayaan alam semesta yang Allah ciptakan untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat Islam, kesejahteraan manusia pada umumnya. Namun miris sekali teman-temanku semua, sahabat metal detektor Indonesia, ternyata saat ini alam yang begitu melimpah kekayaannya belum mampu memberikan kesejahteraan sebagaimana tujuan daripada penciptaan alam semesta itu untuk umat manusia di muka bumi ini. Al-Fakir sering menanyakan kepada para sesepuh kita, kepada ulama-ulama kita, kenapa semua ini bisa terjadi? Mereka menjawab hanya satu kuncinya. Kenapa kekayaan alam semesta yang kita miliki ini tidak bisa menjadikan umatnya berada dalam taraf kesejahteraan? Semua itu berujung tidak diterapkannya hukum-hukum Islam di dalam mengatur alam semesta. Tatkala Islam itu tidak mengatur kehidupan, maka kesempitan kehidupan di dunia akan dialami. Kehancuran alam semesta ini keniscayaan terjadi. Dan kita melihat sekarang betapa megahnya proyek-proyek swasta yang mengeruk sumber daya alam. Mungkin di wilayah ini, di wilayah Banten ini ada penambang-penambang emas yang itu merupakan PT atau swasta yang diberikan izin atau mempunyai izin mengambil sumber daya alam Indonesia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana tata cara pengelolaan sumber daya alam itu melalui hadis beliau yang terkenal. Muslim itu berserikat dalam 3 hal: air, api, dan padang gembalaan. Dan dalam penafsiran para ulama, tambang merupakan harta kekayaan yang mutlak menjadi hak kaum muslimin dan tidak halal bagi kita memilikinya secara individu maupun negara, apalagi swasta asing. Tapi miris saat ini, saat Islam itu tidak ditegakkan,
Saat Islam tidak dijadikan aturan kehidupan, yang seyogianya tadi sumber daya alam ini milik kaum muslimin, milik kita semua, untuk kesejahteraan kita semua, mengabdi kepada Allah. Tapi hari ini kekayaan itu malah dikuasai oleh segelintir orang-orang saja. Dan yang mengakibatkan negeri ini terpuruk sedemikian rupa. Banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, padahal mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tak ayat lagi pepatah lama mengatakan, ibarat tikus mati di dalam lumbung padi. Inilah kita kaum muslimin. Kita ibarat tikus mati di lumbung padi karena kita tidak diberikan keleluasa untuk mengelola atau tidak mengelola sumber daya alam ini dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Metal Detektor Indonesia, hunting kita memang menjelajah di hutan-hutan, tujuannya untuk tadabur alam, bukan hanya mengejar harta karun atau nugget-nugget emas-emas yang disediakan alam ini, tetapi menjadikan mata kita terbuka bahwa Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa. Karena kekuasaan Allah ini kita tidak berhak untuk membuat aturan sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Teman-teman semua, sahabat Metal Detektor Indonesia, saat ini mungkin kita seakan tidak peduli dengan kondisi sekeliling kita, karena kita mungkin asik dengan memegang metal detektor sehingga bisa berkelana atau hunting kemana-mana, kita bisa menikmati keindahan alam. Tapi kita juga lupa bahwa di sekeliling kita butuh perhatian, butuh sebuah aturan yang membuat mereka bisa merasakan kesejahteraan, bisa merasakan sumber daya alam yang begitu melimpah ini. Baik teman-temanku semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu tetap dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada dimanapun saja, di hutan, di gunung, di pasar, di kantor, di manapun, di laut, kita tetap istiqomah di jalan Allah. Insya Allah selalu senantiasa memperjuangkan agar agama ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya aturan kehidupan kita dengan Allah seperti sholat, zakat, haji saja, tetapi aturan ekonomi, sosial, politik, bahkan sistem pemerintahan pun kita wajib menerapkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan nyatalah Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, dan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, itu benar-benar akan nyata. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan yang serba sulit karena tidak diatur dengan aturan Islam ini. Tapi tetap semangat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Salam Metal Detektor Indonesia dari GTX Satria, karya anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.